kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita sama-sama kita pinjam saudara kita 2 Korintus pasal yang ke-15. Ayatnya yang 2 Korintus 5 ayat 15 dan 17 ya. Sebut. Nah, pagi ini sudah saya ajak kita belajar tentang firman Tuhan tentang hidup baru dalam Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya itu new life in Christ, ya. Hidup baru di sini artinya bukan baju kita yang baru, bukan penampilan kita yang baru, saudara, tetapi manusia batinnya kita, ya, yang baru. Baik, kita sama-sama baca. Saya baca 15, nanti saudara baca yang ke-17, saudara, ya. Ya, saya baca 15, nanti saudara baca 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, lama sudah lalu, semuanya baru sudah datang. Iya, jadi saudara dalam ayat yang 15 di sini dikatakan Kristus telah mati untuk semua orang, untuk saudara dan saya, sehingga kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, yang memimpin hidup kita. Dan ayat 17 merupakan keterangan, ya. Keterangan apa? Keterangan yang menerangkan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus. Karena siapa di situ adalah menunjuk kepada orang yang merespon, ya. Ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Artinya saudara, kehidupan kita yang lama itu adalah kehidupan yang penuh dosa, yang kita warisi dari sejak penjatuhan Adam dan Hawa, sehingga hidup kita saudara cenderung dan condong kepada kejahatan, kepada perbuatan-perbuatan dosa, ya. Nah, saudara, untuk kita memiliki hidup yang baru, itu kita hanya dapatkan melalui kelahiran baru di dalam Kristus, ya. Nah, kata kelahiran baru ini sempat membuat bingung seorang guru besar yang bernama Nikodemus ketika suatu kali dia datang malam-malam menjumpai Tuhan Yesus. Dia datang malam-malam supaya orang jangan lihat dia bahwa dia ketemu Yesus. Kenapa saudara? Karena dia adalah seorang guru besar, ya, pengajar orang-orang Yahudi, ya, termasuk orang-orang yang top, gitu ya, ahli Taurat, Farisi, pengganti Musa yang selalu memberitakan tentang Taurat Tuhan. Nah, gitu ya. Dia bingung ketika dia mendengar kata kelahiran baru. Dia pikir, ya, bahwa, ya, lahir dengan kata lahir itu seperti jasmani, orang yang lahir, sehingga dia berkata, bagaimana caranya dia mau lahir lagi kalau dia sudah tua? Bisa nggak masuk lagi ke rahim ibunya, ya? Sehingga dia berkata seperti itu. Nah, kelahiran baru yang dimaksud ini sudah adalah kehidupan kita untuk menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kelahiran baru atau ciptaan baru, ya, itu menunjuk kepada kehidupan kita yang sudah diubahkan, kehidupan kita yang sudah dilepaskan dari dosa dan kejahatan. Jadi sudah tidak ada jalan lain untuk memiliki hidup baru di luar Kristus. Jadi di luar Kristus seseorang tidak bisa memiliki hidup baru. Kristus itu sudah adalah kebenaran kita, dan hanya Dialah yang memerdekakan setiap kita, ya. Jadi Yesus itu sudah adalah kebenaran yang absolut. Kata absolut artinya sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi, dan sudah benar-benar pasti, ya, itu saudara, ya. Dan Alkitab dengan jelas menulis bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa, kepada keselamatan, dan tidak ada yang lain. Nah, memiliki hidup baru harus dipraktekkan,
ya setiap hari. Nah, namun banyak ya manusia sulit mengalami perubahan ya di dalam hidupnya. Jadi banyak orang saudara tahu tentang Tuhan, mengerti ya dan tahu tentang keselamatan, tetapi untuk hidup baru ya, nah banyak orang sudah tidak menginginkannya. Kenapa? Karena mereka sudah enjoy ya dengan kehidupan yang mereka lakukan sekarang ya, yaitu masih mau berkata-kata kotor, masih mau memfitnah ya, masih mau mencuri, masih mau berdusta ya, masih menginginkan ya sesuatu yang hal-hal yang jahat. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang saudara sulit untuk hidupnya diubahkan. Kenapa? Karena kecenderungan manusia saudara yang hidup dalam dosa itu membuat mereka senang ya untuk melakukan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, saya menulis saudara 2 alasan ya mengapa manusia itu sulit berubah. Ya, jadi kenapa ada orang ya, sulit kali dia berubah? Nah, gitu ya. Saya tulis di sini saudara 2 alasannya. Yang pertama, dia sulit berubah karena dia beban. Ya, jadi beban itu saudara adalah orang yang tidak mau terima teguran dan nasihat. Ya, jadi saudara dia merasa dirinya aman-aman aja, baik-baik aja. Ya, jadi dia tidak terima kalau dia ditegur, kalau dia dinasihati. Kenapa? Karena dia merasa tahu, dia merasa dirinya pintar, dia merasa bahwa dia tidak perlu ya untuk dinasihati. Ya, disebut bebal karena sudah mengerti kebenaran, diajar tentang kebenaran, ya, tapi tetap saja dia menyimpang dalam kebenaran. Itu namanya bebal. Jadi dia sudah diajar, ya, dia tahu tentang kebenaran, dia memahami tentang kebenaran, tapi tak dilakukan. Bahkan dia menyimpang. Nah, gitu ya. Jadi ada orang. Jadi itu yang disebut dengan mengerti kebenaran, diajar tentang kebenaran. Itu adalah orang yang ke gereja, ikut ibadah, ya, tapi tetap masih melakukan kehidupan yang lama, kehidupan yang sama. Ya, nah, kondisi saudara, kendati dia tahu sesuatu tidak boleh dilakukan, tapi dia tetap saja melakukan. Nah, itu yang namanya bohong. Jadi dia sudah tahu bahwa itu dilarang. Dia tahu bahwa kalau nanti dia berdusta itu merupakan dosa. Dia tahu bahwa nanti kalau dia nanti mencuri atau dia korupsi, dia tahu bahwa itu adalah berdosa, tapi tetap saja dilakukan. Ya, itulah yang disebut bebal. Jadi bebal ini adalah orang yang sudah diajar, orang yang sudah paham tentang kebenaran, orang yang sudah tahu tentang etika, orang yang sudah tahu tentang yang baik, tapi tidak bisa. Tapi dia tidak melakukan, tapi dia tetap saja melakukan hal yang itulah disebut dengan bebal. Jadi orang bebal itu adalah orang yang tidak mau belajar dari pengalaman. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel itu dalam kitab khususnya kitab Hakim-Hakim, saudara ya, di situ diceritakan tentang bagaimana mereka dijajah oleh bangsa ini, ya, sekian tahun, ya, bukan singkat, saudara, seperti contohnya saudara mereka dijajah oleh Bani Moab selama 20 tahun. Ya, 20 tahun mereka dijajah. Selama 20 tahun itu mereka harus kasih upeti sama Bani Moab. Ya, kenapa? Karena mereka dikuasai. Ya, kenapa mereka bisa dikuasai? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka tidak mau belajar. Ya, karena mereka tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Disuruh untuk menyembah Tuhan, mereka malah menyembah berhala. Disuruh mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada berhala. Ya, maka Tuhan marah sehingga Tuhan menyerahkan ya mereka ke dalam tangan Moab untuk dijajah selama 20 tahun. Ya, habis itu teriak-teriak mereka minta ampun sama Tuhan. Nah, Tuhan melepaskan mereka. Tuhan kirim seorang hakim ya kepada mereka, dan akhirnya saudara hakim itu Tuhan pakai untuk ya menyerang dan membinasakan Bani Moab yang menjajah, lepas, ya, aman mereka saudara 40 tahun. Habis itu mati generasi yang sudah melihat mujizat Tuhan itu. Dewasa anak-anaknya yang sudah memuda kemarin, nah, melakukan lagi yang jahat.
ya, dijajah lagi sama bangsa yang lain. Nah, ini tadi Bani Moab, sekarang Bani Amon, nah, gitu ya. Nah, terus-terusan saudara mereka dijajah. Habis itu Tuhan lepaskan, habis itu dijajah lagi, Tuhan lepaskan lagi. Kenapa? Karena beban. Mereka tidak mau belajar dari pengalaman, dari nenek moyang mereka, ya, bahwa mereka itu disuruh oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan, tapi tak dilakukan, tak dikerjakan, sehingga Tuhan membinasakan mereka. Nah, orang bebal itu suka memimpin dan mengajar, tapi dia tidak mau untuk dipimpin dan diajar. Nah, ya, artinya, dan menulis kalimat ini artinya dia tahu. Nah, gitu. Kalau diminta pendapat sama dia untuk sesuatu yang baik, dia bisa sampaikan yang baik. Ya, dia bisa sampaikan. Maka ada istilahnya, ada orang mengatakan, ya, seperti saya pernah dengar ada orang Batak mengatakan, wah, aku sudah tahu Alkitab itu. Ya, dan Kejadian sampai Wahyu sudah tahu. Nah, dia sudah tahu, tapi ironisnya dia justru melakukan, ya, tidak pas seperti yang sudah diambil. Berbanding terbalik, nah itu maksudnya. Ya, dia tahu, dia bilang kata dia tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Itu berarti kalimatnya itu memberikan arti bahwa dia tahu tentang kebenaran, tapi justru kebalikannya yang dilakukan. Nah, itulah yang disebut dengan orang bebal. Ya, dia suka memimpin atau mengatur orang, mengajar, ya, dia kasih tahu tentang yang baik, tapi dia tidak mau dipimpin, tidak mau diajar. Ya, nah, dia suka memakai topeng. Nah, ini orang bebal ini sudah dia suka memakai topeng. Artinya topeng itu beda tempat, beda perilakunya. Nah, gitu. Kalau dia di tempat yang buruk, nah, dia jadi buruk. Ya, dia melakukan seperti orang-orang yang pada umumnya melakukan kejahatan. Kalau dia di lingkungan tempat orang yang tukang nipu, dia adalah orang yang sama seperti orang fisik. Nah, tapi ketika dia berada di tempat yang bagus-bagus, ya, orang-orang yang hidupnya benar, dia juga bisa. Nah, gitu. Ya, dia seperti kayak hewan yang namanya bunglon. Ya, bunglon itu dia sesuai tempat, ya. Dia ada di daun hijau, dia bisa dapat jadi warna hijau, ya. Dia ada di pohon yang ada pohon coklat, dia bisa jadi coklat. Ya. Kenapa? Karena bunglon bisa sesuai dikondisikan. Nah, itu saudara, ya. Jadi istilahnya ada begitu, ya, namanya dikondisikan. Jadi dia bisa mengkondisikan dirinya sesuai dengan tempat dan waktu. Beda tempat, beda perilaku. Jadi terlihat di luar dia menurut, ya, sepertinya menurut, sepertinya respon, tapi dalam hatinya dia ngomong. Ya, di dalam hatinya saudara, dia juga berbicara, aku pun tahu seperti itu. Ya, itu bebal. Nah, jadi saudara, orang yang bebal, dia tidak akan bisa mengalami perubahan hidup baru di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia masih memakai cara yang lama. Dia masih memakai metode yang lama, yaitu apa saudara? Pikiran. Itu sebabnya dalam firman Tuhan minggu lalu saya sampaikan, Paulus menulis bahwa kita mematahkan setiap kubu yang dibangun oleh pikiran kita. Ya, pikiran kita ini saudara membuat suatu pemahaman yang bisa menentang Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan. Nah, kemarin sudah saya melihat ada sebuah video, ada seorang, Tuhan sudah mengirimkan video sama saya, ada seorang remaja, ya, baru remaja yang sudah umur 15 tahun, dia seorang Kristen, ya, dia seorang Kristen, lahir dari keluarga Kristen, saudara, ya, dia mengatakan bahwa aku bingung dengan Alkitab ini. Nah, itu saudara, ya, yang berkata dia bingung dengan Alkitab ini. Kenapa? Karena ketika dia membaca firman Tuhan ini, dia merasa di dalam pikirannya satu dengan yang lain, ayat yang ada di Alkitab itu kok bisa bertentangan. Nah, begitu. Jadi tidak masuk di dalam akal pikirannya. Ya. Jadi dia berusaha untuk belajar. Bahkan juga saudara umur 17 tahun, dia mau belajar tentang apa itu namanya, dia masuk dalam kelompok Judaisme, ya. Itu khusus pelajaran tentang orang-orang yang belajar tentang hukum Taurat.
makin ke situ dia berkata bahwa makin bingung dia, katanya itu, ya, makin bingung dia sudah. Kenapa? Karena dia tidak mengerti tentang kebenaran Alkitab. Penyebabnya saudara, ya, penyebab. Jadi saudara saya tidak perlu teruskan alasannya itu, karena pada akhirnya sudah dia meninggalkan imannya kepada Tuhan. Tapi saya sudah dapat ambil kesimpulan bahwa penyebab dari dia tidak memahami firman Tuhan itu adalah karena dia masih memakai pola pikirnya, ya, dia masih menyerahkan pikirannya, ya, untuk melihat Alkitab ini, melihat firman Tuhan ini, tapi dia masih memakai pendapatnya. Nah, gitu ya. Jadi dia sudah baca, yang menerangkan itu adalah pikirannya. Dia tidak mengizinkan untuk Roh Kudus itu untuk membuka pikirannya. Nah, gitu, ya, untuk membuka pikirannya sehingga dia bisa mengenal Tuhan. Padahal kalau kita baca di kitab Kisah Rasul, ya, ada seorang perwira, ya, yang bernama Cornelius, ya, ketika dia mendengar berita tentang Yesus yang disampaikan oleh Petrus, tidak pakai lama, ya, hanya sebentar saja dia sudah bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya tidak dia gunakan untuk memahami firman Tuhan itu, tapi dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang menjamah pikirannya. Begitupun juga dengan ada seorang orang Ethiopia, namanya Sida-Sida dari Ethiopia. Kata Sida-Sida dari Ethiopia itu pengawal pribadinya seorang ratu. Nah, saudara, ya. Jadi di Ethiopia itu ada diperintah oleh seorang ratu. Nah, jadi dia sudah adalah pengawal pribadi. Ya. Jadi ketika dia di perjalanan, sudah dia sedang membaca kitab Yesaya pasal 53. Ya. Dan ketika dia baca, dia nggak ngerti ini tentang siapa Nabi ini berbicara. Dan Tuhan Yesus mengutus, ya, Filipus, saudara, ya, untuk mendekati orang Ethiopia ini. Dia naik di keretanya orang Ethiopia ini dan dia menerangkan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, dia percaya dan dia selamat. Dia mengalami hidup baru. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan, ya, akal dan pikirannya itu untuk mempertahankan pendapat. Oh, bukan begitu. Bukan begitu keselamatan itu. Bukan seperti itu. Sehingga saudara, akhirnya dia buka hati. Dan pikirannya diubahkan sehingga dia bisa mengenal Tuhan. Nah, itu saudara, ya. Jadi orang bebal, dia mengerti tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan, tapi dia tidak mau berubah. Ya, dia tidak mau berubah. Kenapa, saudara? Karena dia masih mau hidup lama, hidup yang penuh dosa itu dia masih mau berkecimpung. Nah, itu sebabnya kita lihat sudah dalam Amsal pasal 10, ya, ayat 23, kita sama-sama baca ini, saudara. Next. Ya, Amsal 10 ayat 23 kita sama-sama baca 1, 2, 3. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Jadi saudara, orang yang bebal, dia gemar, hobi, nah, ya, sudah itulah, ya, dunianya untuk melakukan yang cemar. Lakukan yang cemar itu sudah adalah melakukan kejahatan, mengganggu orang, menipu orang, berdusta, melakukan kejahatan. Itulah kegemarannya dalam hidupnya, saudara, sehingga dia tidak mau untuk berubah, ya. Jadi sebab orang yang tak berpengalaman dia akan dibunuh oleh kegagalan dalam Amsal, saudara, ya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaian. Jadi kenapa, saudara? Karena orang bebal itu tinggal tunggu waktu aja. Kalau dia tidak mau berubah, saudara, dia akan dibinasakan. Kenapa? Karena dia tahu tentang kebenaran, tapi dia tidak mau berubah. Ya, sementara saudara, untuk kita mengikut Tuhan dalam hidup kita, kita harus berubah. Ya, kita harus berubah. Kenapa, saudara? Karena
Kita bukan dari dunia ini. Nah, Tuhan itu menyelamatkan kita. Dia sudah menciptakan kita, menjadikan kita sebagai manusia yang serupa dan segambar. Jadi nature kita itu, saudara, alam kita itu, saudara, itu bukan berasal dari dunia ini. Walaupun, saudara, manusia itu sempat jadi dalam dosa. Nah, melalui karya Kristus di kayu salib, Tuhan selamatkan kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita berada di surga lagi kembali. Jadi firman Tuhan ini sudah menuliskan kepada kita di dalam Efesus, ya, pasal 5, ya, ayat 15, salah satu dari kita bisa baca. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Iya, jadi dalam ayat ini dikatakan bagaimana, ya, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya bagaimana kamu hidup, bagaimana kita menjalani hidup yang Tuhan berikan sepanjang usia kita. Usia manusia tidak sama, ya. Ada yang sudah dipanggil Tuhan usia segini, ada yang masih muda. Ya, ada yang belum kawin sudah dipanggil, ada yang sudah punya sudah punya cucu baru dipanggil, ada yang sudah punya cicit juga sudah baru dipanggil. Tidak ada yang sama, ya, berbeda-beda. Tapi yang jelas Tuhan mengaruniakan hidup selama di bumi. Dan bagaimana dia menggunakan hidupnya itu? Apakah selama dia hidup sepanjang usianya dia menghidupi hidupnya itu dengan kehidupan yang bebal, ya, atau dia mau menjadi orang yang arif, artinya orang yang bijaksana, artinya orang yang paham, mengerti bahwa hidup ini sementara, memahami bahwa hidup ini tidak lama, memahami bahwa singkat waktunya hidup ini, sehingga aku tidak mau sia-siakan. Nah, itulah orang yang bijaksana. Tapi bagi orang bebal yang mengatakan masih banyak waktu, masih ada kesempatan, tunggulah dulu, ya, biarlah dulu nanti keluargaku dulu yang masih bergereja, yang masih mau mencari Tuhan. Nanti aku usul aja. Ada orang berkata seperti itu, ya. Jadi dia sebagai orang bebal. Kenapa? Dia berpikir bahwa hidupnya masih lama, masih panjang kesempatan yang diberikan kepadanya. Itulah bebal. Dia merasa, itu sudah, ya. Merasa bahwa hidupnya masih panjang. Padahal kita tidak tahu, ya, sampai berapa lama kita ada di bumi. Karena itu Paulus menuliskan, perhatikan bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu menjalani hidup. Jadi saudara, cepat atau lambat kita harus ambil keputusan dalam menjalani hidup ini, bahwa kita harus mengalami perubahan dalam hidup, ya, harus mengalami perubahan. Secara fisik kita mengalami perubahan, ya, bertambah usia, bertambah beda penampilan, beda gaya rambut, beda wajah, mulai nanti ada uban, mulai ada keriput dan segala macam. Itu sesuai dengan usia, akan begitu. Terus dia mengalami fase demi fase. Itu secara jasmani, ya. Nah, secara rohani Tuhan mau kita mengalami perubahan juga secara radikal. Dulu kita adalah orang yang tidak sabar, kita harus berubah menjadi orang yang lebih sabar. Ya, ada orang yang memfitnah kita bisa berkata, oh syukur, puji Tuhan. Ada orang yang berbuat salah terhadap kebaikan kita bisa bersyukur. Itu perubahan. Dulu kita adalah orang yang tidak sabar, mungkin kita dulu adalah orang yang gampang membenci. Nah, sekarang kita harus lebih belajar untuk mengasihi. Nah, kan begitu sudah. Itu perubahan. Dan itu sudah harus berjalan beriringan sesuai dengan waktu dan kesempatan. Sebanyak kita mendengarkan firman Tuhan, sebanyak kita berdoa, doa pribadi kita itu menuntut kita, mengajar kita, saudara, untuk kita terus mengalami perubahan demi perubahan dari waktu ke waktu. Sehingga saudara, kita seiring berjalannya waktu, kita mulai meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Kita dulu ada orang yang gampang sekali bimbang, gampang sekali cemas. Tapi melalui firman Tuhan, saudara, yang kita dengar, kita mau belajar, kita mau berubah, sehingga kita tetap tenang, sehingga kita bisa dapat tetap berserah kepada Tuhan, ya, dan kita bisa dapat tetap bersukacita. Nah, ini adalah sesuatu yang perubahan, ya, yang Tuhan inginkan terjadi di dalam
kehidupan kita semua. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi perhatikan bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu menjalani hidup ini. Waktu ini durasi hidup manusia itu singkat, tak lama. Ya, jangan sampai penyesalan. Kalau sudah menyesal, tidak ada guna. Apa yang mau disesalkan? Ya, ada. Ya. Nah itu sebabnya saudara, kita harus benar-benar melihat keadaan. Kita harus bisa membaca situasi dunia ini yang semakin hari ya sudah semakin menuju kepada kesudahan. Usia bumi ini ya sudah kita lihat rentan sekali mengalami goncangan, ya, mengalami bencana alam. Kenapa? Karena usia bumi ini sudah mulai menua, gitu ya, sudah mulai akan menunjukkan gejala-gejala sudah bahwa akan segera berakhir dunia kita, ya, dunia kita. Jadi saudara, ini sudah harus kita perhatikan. Dan di samping di satu sisi juga saudara ada sedang menuju kepada pengenalan firman Tuhan, ya, bahwa orang-orang yang kita lihat saudara, mereka yang menguasai Microsoft hari-hari ini, menguasai komputer, mereka sedang berencana, ya, berencana saudaranya untuk menghilangkan handphone, ya, Android yang kita pegang saat ini saudara, untuk dihilangkan, ya, supaya nanti handphone itu sudah ada di tangan manusia. Jadi tidak usah lagi dia beli handphone hanya dengan model chip, ya, sebesar sebutir beras dimasukkan dalam tubuh manusia saudara, sehingga itu sudah masuk teknologi alat komunikasi, ya. Jadi mereka sedang kembangkan itu, mereka sedang buat bagaimana caranya supaya itu bisa kerja alat itu di dalam tubuh manusia. Jadi dulu sekitar 10 tahun yang lalu ada film anak-anak, film kartun, ya, film kartun saudara, itu saya lupa nama kartunnya apa, dia di tangan itu dia bisa bicara, gitu ya, di tangan itu dia bisa bicara, gitu. Dia bisa bicara, dia bisa bertelepon, sama seperti waktu tahun 70, ya, film kartun juga, ya, film kartun juga. Film kartun itu menampilkan tentang apa itu namanya, dia bicara, gitu ya, video call, gitu, video call. Itu tahun 70 saudara, ya. Itu belum ada telepon, masih telepon biasa kan begitu, belum ada muncul. Dan akhirnya terjadi kan begitu. Beberapa tahun kemudian, ya, 40 tahun kemudian muncul alat yang canggih sehingga bisa bertolong dengan video call. Nah sekarang ini saudara, mereka sedang menciptakan itu. Nah ketika mereka berkata bahwa itu harus dimasukkan ke dalam tubuh manusia, kita sudah tahu dalam kitab Wahyu bahwa ya akan ada yang namanya tab, ya, 666 bilangan, ya, setan, ya, bilangan antikris. Nah itu saudara akan dimasukkan di dalam tubuh manusia. Dan dalam ayat itu ditulis saudara, tidak ada orang yang bisa menjual, membeli. Artinya saudara, orang yang melakukan kegiatan ekonomi kalau dia tidak memiliki sakit. Ya. Nah saudara, ini merupakan sebuah teknologi yang menurut orang-orang tidak kenal Tuhan ini sebuah kecanggihan hebat ini, kemajuan ini sangat dinantikan oleh banyak orang-orang hari-hari ini, ya. Dan itu akan terjadi, ya kan begitu saudara, ya. Nah ini merupakan sesuatu yang kita melihat bahwa dunia ini akan semakin hari semakin dituntun untuk menuju yang namanya kepada kesudahan. Jadi kalau kita masih memakai cara lama, hidup lama, kita berpikir bahwa nanti Tuhan bisa selamatkan aku, tinggal minta ampun aja, ya, nanti Tuhan ampuni aku, tidak bisa, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita bukan jadi orang bebal, tapi kita seperti orang arif. Yang kedua saudara, mengapa seseorang itu sulit berubah? Karena dia sudah nyaman dengan dosa, ya. Nyaman artinya enjoy, ya, dengan dosa. Jadi saudara, kita harus menjaga diri supaya kita tidak memberi toleransi atau kompromi dengan dosa walau sekecil apapun. Ya, ingat saudara, ya, iblis itu ketika dia mengikat seseorang,
Dia akan memulai dengan hal-hal yang kecil. Ya, biasanya di dalam pandangan banyak manusia hal-hal yang kecil itu sepele, ya kan? Hal-hal yang kecil itu sepele. Ya. Misalnya, ya kita tidak terbiasa dengan kita berdoa sebelum makan. Ya, sepele. Kita tidak berdoa sebelum kita tidur. Kita tidak berdoa waktu kita sudah bangun pagi. Ya, itu kan hal-hal yang sepele. Tidak apa-apa lah. Sekali-sekali. Nanti itu akan terbiasa lagi. Besok akan terulang lagi. Ya, besoknya akan terulang lagi dan akhirnya kita sudah terbiasa kita tidak berdoa sama sekali. Ya, jadi itu hal yang kecil. Ya, jadi saudara, dosa yang kecil itu mampu membuat kita lama-lama terbiasa. Ya, terbiasa hidup berselubung dengan dosa, nyaman dan sudah menjadi bagian dari hidup. Ya, misalnya saudara kita suka ya mengurangi ya, uang ya bagi yang kerja atau yang dapat jajan uang sekolah ya dari orang tua, nah itu tidak ambil ya kan, tidak bayarkan, itu terbiasa mulai dari yang kecil aja, yang kecil biasa kecil gitu ya. Tapi akhirnya sudah lama-lama kita sudah jadi terbiasa, kita jadi terbiasa. Jadi semuanya itu saudara dari hal-hal yang kecil ya. Bagian yang kecil saja. Nah itu iblis mulai buat hal-hal yang kecil-kecil. Tapi lama-lama nanti supaya diikat. Ya, jadi saudara, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah yang akan selalu menjadi penghalang. Nah, ingat saudara ya, dosa itu jadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Kita tak akan bisa berdoa sebelum kita datang kepada Tuhan mengakui dosa kita pelanggaran. Ya, jadi itu sebabnya kita harus mencegah supaya dosa itu perbuatan-perbuatan yang nampaknya sepertinya ringan-ringan saja, ya, itu kita harus cegah. Nah, gitu, ya. Jadi ini yang harus kita pelajari, kita harus ketahui, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi ada istilah yang namanya apa itu namanya? Mengobati, menjaga lebih baik daripada mengobati. Nah, kan mencegah ya lebih baik daripada mengobati. Kenapa? Karena kalau sudah mengobati itu namanya sudah sakit, kan begitu. Harus diperlukan perawatan. Jadi lebih bagus dicegah, artinya dicegah bahwa dia belum masuk tapi dia sudah dicegah. Nah, begitu. Jadi mari dalam hidup kita ini saudara kita berjuang mencegah supaya jangan sampai dosa masuk, mencegah supaya jangan sampai ya hal-hal yang ada di dunia sekitar kita ini saudara masuk. Kita ada di tengah-tengah mereka, kita ada di lingkungan orang-orang yang jahat, kita ada di lingkungan orang-orang yang berbuat dosa. Tapi kita harus mampu untuk mencegah jangan sampai dia masuk dalam kehidupan kita. Ya, termasuk dengan pergaulan, dengan alat komunikasi kita ini. Ya. Jadi kita bisa melihat apapun, karena seperti saya sampaikan minggu lalu, mata itu adalah jendela dunia. Bisa dapat melihat semua segala sesuatu yang ada di dunia. Apalagi melalui satu alat yang bernama handphone ini. Tapi kita harus bisa mencegah jangan sampai apa yang kita lihat itu masuk dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena kalau dia sudah masuk, maka dia akan menguasai, mendominasi seluruh kehidupan kita. Dan akhirnya kita sudah nyaman dengan dosa. Orang yang 1-2 kali ya berpikir bahwa nggak usah lagi itu masih ada minggu lalu. Besok masih minggu lalu, masih ada minggu depan, nanti lah dulu, masih ada minggu depan. Dapat minggu depan, masih ada minggu depan lagi tenang aja. Dan akhirnya sudah nyaman, sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa, ya, untuk tidak ibadah lagi. Kenapa? Karena sudah dilakukan, sudah dibiasakan, sudah dibiasakan. Jadi itu sebabnya. Justru kebalikanlah, kita harus membiasakan diri kita untuk beribadah. Ada 6 hari waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kita kerja, untuk kita
ya beraktivitas. Kasih satu hari itu pun juga satu hari bukan hari Minggu itu dari pagi sampai malam kita bergereja, kan begitu juga. Hanya 2 jam saja, ya 2 jam lebih, ya kan begitu juga. Oh tidak bisa, itu bagaimana caranya? Orang pikirnya, kok tidak bisa bisa, ya datang jam 10 pulang jam 12. Selebihnya itu kita bisa mau lakukan apa saja, mau pergi kemana saja, ya. Yang jelas jangan pergi melakukan kejahatan, ya. Mau kita istirahat sepanjang hari pulang ibadah itu tak masalah. Tapi kenapa tidak bisa dilakukan? Justru dari Senin sampai Minggu itu dihabiskan semua untuk diri. Dan ada orang yang berpikir bahwa lebih enak kerja, lebih enak membereskan rumah itu hari ini. Tak kenapa? Ada begitu. Kalau hari Sabtu membereskan rumah itu berat tidak enak, apalagi hari Jumat tidak enak. Tapi hari Minggu sama seperti kayak tetangga sebelah, sama-sama membersihkan, kan begitu. Kok enak sekali ya, ada begitu. Nah itulah ya, iblis yang memberikan sesuatu di dalam pikiran, yang melemparkan sesuatu dalam pikiran kita, kita bisa sepertinya nyaman. Seperti gambar itu sudah nyaman, santai yang diangkat tangannya, badan agak terpuk dan nyaman. Itu yang mau dibuat oleh iblis. Hari-hari ini dia mau berusaha untuk membuat manusia nyaman, ya, dengan pertunjukan, nyaman dengan tontonan, nyaman dengan apa saja, ya, yang bisa kita lihat. Iblis hari-hari ini mau buat ini. Satu hal tujuannya adalah untuk menjauhkan kita dari itu. Ya, ingat saya tulis di situ juga, iblis itu dapat menjatuhkan seseorang dengan cara yang berat, dengan cara yang ekstrim. Tapi ingat, dia pun juga bisa membuat, ya, orang jatuh dengan cara yang ringan. Nah, cara yang ringan, paling ringan, sangat ringan, oh dia bisa buat. Seperti ada contohnya saudara kera, ya. Kera itu saudara satu kali sudah dia digoncangkan dengan angin topan, ya. Angin itu dengan begitu dahsyat kencang sudah dia pegang kuat pohon yang tempat dia bernaung itu. Dia pegang kuat. Ada muncul lagi habis itu angin tornado sudah. Semakin kuat dia pegang. Itu kera itu sudah semakin kuat dia pegang pohon itu. Dan dia tidak jatuh. Walaupun sudah ada angin ribut, ada angin tornado. Tapi ada satu angin yang membuat dia akhirnya sudah dia bisa jatuh ke bawah dari pohon tempat dia bernaung itu sekarang, yaitu angin sepoi-sepoi. Ya, angin sepoi-sepoi itu membuat dia ngantuk, ya, membuat telinganya sepertinya dihembus-hembus pelan-pelan gitu, sehingga akhirnya lepaslah genggamannya dari pohon itu dan jatuh. Jadi iblis bisa buat cara yang ekstrim, tapi dia juga bisa buat cara yang ringan sekali, ya, yang menurut kita tidak mengganggu ini, tapi perlahan membuat kita jauh dari itu. Kita selalu berpandangan sepele terhadap hal-hal yang ringan, ya. Tapi saudara itu berdampak, nah, itu ya, berdampak kepada hal-hal yang akan membuat kita jauh dari itu. Ada apa-apa lah kalau nggak ibadah sekali-sekali gak apa-apa, ya. Apa-apa ketika bisa lagi datang itu. Gak apa-apa lah, gak usah berdoa, gak usah baca kita. Gak apa-apa lah sekali ini aku melihat dulu uang perusahaan, gak apa-apa. Kecil kok daripada perusahaan yang mereka yang ngambil di sana, ya sampai ratusan juta, ini aku cuma ambil ya ambil 70.000, begitu sekali, ambil 30.000, ya kecil-kecil aja. Kecil-kecil memang, tapi menurut kita tidak mengganggu, tapi itu akan membuat kita sudah terbiasa dengan itu. Ya. Jadi saudara, orang tidak akan mengalami hidup baru di dalam Tuhan karena tadi bebal. Yang kedua, sudah nyaman dengan dosa. Ya, tidak akan mengalami hidup baru, new life in Christ, hidup baru di dalam Kristus, menjadi ciptaan baru dalam Kristus, tidak bisa. Penampilan jasmaninya yang selalu berubah, makin kinclong, makin bagus, makin apa segala macam, ya.
Bulan ini rambutnya lurus, bulan depan rambutnya keriting. Bulan depan rambutnya keras seperti sapu. Itu yang berubah-ubah. Tapi yang di dalamnya, batinnya yang nggak berubah. Nah itu yang banyak dikejar oleh orang-orang hari-hari ini sudah. Sementara waktu terus berlangsung, cepat berlalu. Nah, kita melihat di sekitar kita sudah banyak terjadi bencana, banyak terjadi bencana alam. Dan orang tidak siap, apalagi kalau seperti yang minggu lalu sudah terjadi di tahun ini. Kejadiannya jam 4 pagi, di mana itu adalah waktu yang paling seru untuk seseorang sudah berislam. Apalagi kalau dia online dari sejak jam 11 malam sampai jam 2 bisa sudah capek pegang-pegang itu terlelap. Bangun sudah ini kok panas sekali, rupanya saya ini di depan kepalanya. Begitu sudah runtuh dia masih tidur, nah, kan begitu. Mengerikan sekali. Ya kalau masih ada nyawanya, kan begitu. Kalau tidak ada, dan orang tidak tahu apa terjadi. Dan kebanyakan musibah itu sering terjadi pada waktu-waktu yang orang banyak tidak sangka. Tiba-tiba, ya. Jadi saudara, kita harus persiapkan hidup kita. Ya, kita harus persiapkan. Sebagaimana kita intens menjaga kesehatan supaya kita jangan sakit, seperti itu dan juga kita menjaga kehidupan kita supaya semakin hari terus dibaharui. Ada yang masih kurang, kita mungkin adalah orang yang mungkin kurang beriman, yang kurang percaya sama Tuhan. Nah, mari kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku mau berubah hidupku ini. Tuhan tolong ubahkan supaya aku menjadi orang yang percaya kepada-Mu dengan segenap hati. Nah, Tuhan akan jawab hidup kita sudah. Dan ada tekad, ada komitmen dalam hidup kita, maka akan terjadi perubahan. Tuhan, aku ini ada orang yang paling suka tukang bohong, Tuhan. Tuhan tolong supaya aku jangan tukang bohong. Tuhan akan cara hidup kita, Tuhan akan pulihkan. Dia akan dorong hati kita sehingga kita punya komitmen yang kuat. Sehingga kita tidak gampang bohong. Jika kita sudah belajar untuk jujur dalam hidup kita, ada perubahan. Nah itu perubahan terjadi dalam hidup kita satu persatu. Ya, apa yang ada dalam hidup kita sudah ditanggalkan. Sehingga akhirnya sudah tidak memiliki benar-benar kehidupan yang terus dibakari di dalam Tuhan. Itu dalam kita mengikuti Tuhan. Sehingga akhirnya puncaknya sudah nanti ketika kita Tuhan panggil, kita sudah selamat. Ya. Surga sudah menjadi bagian kita. Nah, kenapa? Karena hidup kita mau kita beri diri kita ini untuk terus dipimpin, terus untuk dipimpin. Ya, jadi saudara, ya kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 15 sampai 15 sudah kita sama-sama baca sudah. Ini mengapa seseorang itu nyaman dengan dosa? Ya, next, ya. Nah, Yakobus 1 14 sampai 15 kita baca sekarang. Cepat 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dituahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, jadi saudara, dosa, kejahatan itu sudah diibaratkan seperti dituahi, dikandung, dan akhirnya saudara dilahirkan. Dilahirkan artinya saudara menghasilkan. Apa yang dihasilkan? Binasa. Kenapa? Karena di ayat 14 tadi seseorang mau memberi dirinya untuk dipikat, mau memberi dirinya untuk dicobai oleh keinginannya sendiri. Iya, aku ingin sekali ya. Aduh, aku ingin sekali seperti orang-orang itu hidup bebas, mau melakukan kejahatan, mau cakap kotor secara bebas, mau bisa melakukan ini dan itu. Dipikat. Tapi tanpa dia sadari, ya, dia sedang diseret. Ya, tanpa dia sadari, kakinya itu sudah diseret. Seperti orang menyeret di lantai sudah diikat, diseret. Nah, itulah orang yang melakukan kejahatan itu. Tanpa dia sadari, alam roh dia seperti diseret. Kakinya diikat satu sampai dia ditarik. Itu namanya diseret. Itu kalimat seret. Itu kalimat seret bukan seperti digandeng. Kalau digandeng itu orang berjalan, tapi ini namanya diseret berarti dia sudah di lantai. Tarik
Itulah orang yang mau menyerahkan dirinya kepada kejahatan itu diseret seperti diseret. Dia tidak bisa buat apa-apa, sudah tidak berdaya lagi. Karena hobinya, karena kesenangannya sudah membuat dia akhirnya jatuh di lantai. Dia tidak bisa buat apa-apa. Diseret. Iblis menyeretnya bukan pakai tangan, ya, tapi pakai rantai. Diikat pakai rantai, diseret. Ya. Jadi saudara, tapi tiap-tiap orang diculik oleh dirinya sendiri karena ia diseret. Dia tidak mau. Makanya dia sudah tahu itu dosa, tapi dia tidak berdaya lagi. Sehingga dia diseret. Lakukan lagi kejahatan seperti yang kau buat itu. Buat lagi, ya. Dia sudah diseret, dia tidak bisa lagi. Namanya pun sudah diseret. Jadi bayangkan sudah, mari kita mau berpikir lagi ketika kita mau berencana, ada keinginan dalam hidup kita mau berdosa. Waduh, aku ingat nanti bisa menyeret. Bagaimana caranya? Ketika keinginan itu muncul, ada mau berbuat jahat, langsung kita berkata, dalam nama Yesus, keluar kau keinginan jahat dalam diri kita. Kita katakan seperti itu. Ya, kita harus katakan, jadi kita usir. Ayo kau mau berbuat jahat dalam keinginan dirimu, keluar kau dalam nama Yesus. Kita usir. Ya, jadi setiap kali kita mau melakukan juga kejahatan, ingat sudah. Nanti kita akan diseret. Ya, karena itu 1 Petrus pasal 5 ayat 8 kita lihat sudah, kita sama-sama belajar 1, 2, 3. Karena dan berjaga-jagalah lawan iblis berjalan kalian sama seperti kayak kau dan mencari orang yang dapat menolongnya. Ya, dan sebawah itu saudara di situ dikatakan mencari orang ya yang dapat. Jadi tidak semua yang bisa dia telan. Kenapa tidak semua bisa dia telan? Karena yang semua yang tidak bisa ditelan itu adalah orang yang sadar, orang yang mau berubah, orang yang mau menjaga hidupnya. Tidak mungkin. Tak dapat dia tahu. Tidak bisa dia buat dosa. Tapi itu sebabnya di sini dikatakan, ya, iblis itu jalan dia keliling, yang mengidar dan mengidar, cari mana orang yang bisa menghadapi, mana orang yang bisa, ya, jatuh. Jadi saudara, kalau ada orang-orang Kristen, ya, yang sudah tidak cari Tuhan itu dia senang sekali. Ini sahabatku ini kan disebut, ini rekanku, suhibku ini. Ya, orang-orang yang tidak mencari Tuhan, yang malas itu, ya, itu sudah menganggap dia itu best. Tenang aja, kita lagi sama aku ini. Kata situ, ya, sama aku ini kita lagi. Sudah di tanganku ini, sudah di rantai, tinggal aku seret aja. Dia mau buat apa kalau sudah diseret? Ya, diseret, mau bikin apa lagi? Tidak bisa. Ya. Jadi itu sebabnya saudara, mari jangan sampai hal-hal yang kecil, yang sepele, ya, membuat kita saudara akhirnya jadi terbiasa dengan dosa. Ada orang yang mengajak kita saudara untuk minum-minum, ya, dikasih dulu yang sedikit-sedikit, kan gitu. Untuk menjadi peminum berat itu tidak bisa langsung minum 1 botol langsung, ya, bisa mati dia sudah. Dikasih sedikit-sedikit itu, namanya pun botol, kan begitu. Tidak mungkin dikasih 1 jerigen sudah, ya. Dikasih dulu setengah, ya. Tapi besok naik terus, 2 hari lagi nanti naik lagi, dan akhirnya nanti jadi 1 gelas. Akhirnya sudah nanti jadinya bergelas-gelas. Ya. Kalau sudah bergelas-gelas, ya sudah. Akhirnya jadi 1 ember. Kenapa? Karena sudah jadi peminum. Jadi pemula dengan peminum itu tidak sama. Tapi yang jelas pemula akan nanti menuju kepada pemain. Akan begitu. Jadi itu hal-hal yang sepele, hal-hal yang ringan-ringan sekali, ya. Tapi yang jelas itu berdampak kepada yang namanya terang, ya. Namanya pun bergerak, ya. Kalau bergerak itu sudah sesuatu yang bagus, ya. Jadi kalau kita mau nangkap ayam, kita kasih jantung, ya kan? Nggak mungkin kita kasih tangan kita 2 bagaimana kalau ayam datang, atau kita kejar-kejar sampai encok pun tak nampak ayam itu sudah dikejar-kejar dengan 2 tangan. Jadi apa yang harus dikasih? Sesuatu yang baik. Hasilnya jagung, kan begitu. Kasih yang enak-enak sama dia pasti datang mendekat.
Itulah cara iblis hari-hari ini. Ya, tampilkan yang enak-enak. Yang enak-enak memang enak, akan begitu sudah. Itulah yang dikasih sudah. Kenapa? Itu umpan. Nah, kan begitu. Nah, umpan. Ayam kalau sudah kita kasih umpan, ya udah dapat. Langsung tinggal diikat kakinya sudah. Akan lari dia sudah. Ayam kalau sudah diikat kakinya, udah dia mau kemana? Sudah bisa tinggal kita tangkap. Iblis pun juga, kalau dia sudah mengikat seseorang, dia nggak ragukan lagi itu. Sudah jadi milik akan begitu. Itu Tuhan mau sudah supaya kita mengalami perubahan. Nah, saya tuliskan kan yang berikutnya lagi sudah, mengapa setiap kita itu harus berubah? Apa alasannya? Kenapa kok kita harus berubah? Kita yang ingat sekarang. Kenapa kita harus berubah? Karena tubuh kita ini adalah baik Allah. 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuh itu adalah baik Allah? Jadi tubuh kita ini adalah rumah Allah. Rumah Allah berarti tempat kediaman. Rumah berhubungan dengan tempat tinggal. Jadi tubuh kita ini tempat tinggal Allah. Jadi kalau kita tidak berubah, berarti kita tidak kasih Tuhan tinggal di rumah kita, tubuh kita. Jadi yang tinggal siapa? Ya si polis itu aja sudah. Kalau enggak Tuhan yang tinggal, ya si polis yang tinggal. Nah, hidup kita. Ini dalam 1 Korintus 3:16, tubuh kita itu baik Allah, tempat tinggal. Jadi kita harus berubah sekarang. Yang kedua, karena kekudusan. Ya, kita harus berubah itu karena kekudusan. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam kitab Imamat 20:26 dikatakan, Tuhan beritakan kepada bangsa Israel, kuduslah kamu sebab aku sudah memisahkan kamu. Ini luar biasa. Tuhan itu sudah pisahkan kita. Nature kita sekarang adalah Tuhan itu sudah pisahkan kita dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan sudah pisah. Jadi kita ini adalah spesial di mata Tuhan. Itu sebabnya kita harus kudus. Ya. Bagaimana caranya kita bisa kudus? Kita komitmen mau menjaga diri kita supaya dari perbuatan yang salah. Ya. Nah, kita harus berubah. Yang ketiga, karena tujuan Tuhan dalam hidup kita ini sudah mulia. Dalam Roma 3:23, karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kemuliaan. Cahaya kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus berubah. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu masuk kembali sudah dalam hidup kita. Mendominasi kehidupan kita. Ya. Nah, ketiga, kita harus berubah karena kita bukan dari dunia ini. Filipi pasal 3:20 menulis bahwa warga negara kita sudah adalah apa saudara? Warga. Nah, ya. Jadi kita punya dua warga negara. Bahwa kita hidup di bumi ini, kita warga negara Indonesia. Jadi ketika kita sudah pulang ke Rahmatullah, maka kita jadi warga surga. Ya. Dan jadi warga surga, penghuni surga. Di dalam kitab Filipi 3:20 kita warga negara surga. Itu artinya tutup mata langsung pindah alam. Nah, itu, ya. Jadi dikubur di bumi ini selesai, tapi langsung jadi warga negara surga. Ya, warga negara surga. Itu mengapa setiap kita harus berubah. Jadi mari, ya, 4 hal ini saudara menjadi alasan utama untuk kita harus segera, ya, mengejar, ya, kehidupan kita, ya, untuk kita harus berubah dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ini saya tunjukkan supaya di dalam ini saya nanti bisa didiskusikan bersama saudara, ya, mengenai kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Ya. Dan saya berharap juga ada orang yang di dalam kita bisa dapat saling bertanya, ya, sehingga nanti koordinator kita sudah bisa menerangkan lebih lanjut lagi, ya, mengenai apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu dengan kesimpulan saudara bahwa tidak ada jalan untuk menuju kepada perubahan selain kita datang kepada Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan menyadarkan, namun kita tidak berhenti sampai di situ saja. Ya, kita harus dengan ada kesadaran, juga kita harus mengambil tindakan untuk mau bertobat. Ya, itu kita mengalami perubahan.
Jadi saudara, mungkin banyak hal dosa yang sudah kita lakukan. Nah, hari ini ada kesempatan kita mau bertobat, ya, kita mau berubah. Nah, Tuhan akan menjamah kita, Tuhan ampuni kita, ya. Datang kepada Tuhan dan mari kita merasakan kasih. Saya ajak kita saudara membaca ini dalam kitab Kisah Rasul sebagai ayat yang terakhir. Kisah Rasul 3 ayat 19 ya, sampai 20. Kita sama-sama baca sudah 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diutuskan bagimu sebagai Kristus. Ya, jadi sadarlah, ya, bertobat supaya Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Artinya waktu kelegaan itu sudah adalah waktu untuk hidup kita dilepaskan bukan dari dosa, dilepaskan dari kejahatan yang membunuh kehidupan kita. Ya, kita sadar waktu kita ini tidak lama, saudara. Ya, jadi minta sama Tuhan supaya Tuhan ubahkan kehidupan kita, hal yang masih mengikat kita, kita boleh dapat dilepaskan dari kehidupan kita, saudara. Mari kita sama-sama bagi berdiri, kita mau menyembah Tuhan sebagai komitmen kita, saudara, untuk kita mau berubah, kita mau pindah, ya, kuasa Tuhan hari ini menjamah kehidupan kita. Sayang aku, aliran cintaku, aku datang pada tanda bersama.
dari hari lepas hari, sepanjang usia kami yang ada ya Tuhan. Oh, kami mau menjalankan hidup kami untuk merasa mengubahkan seluruhnya dari tempat kediaman. Oh, Yesus, bersama kami, bersama menjadi manusia baru, manusia yang udara mata kamu Yesus bersama. Oh, datanglah Tuhan, datanglah dengan kuasa dan kami. Oh ya, oh doa yang hidup, jamahkan Tuhan, jamah pikiran kami yang Roh Kudus, jamah hati kami dan kami. Oh Nama kami Tuhan sampai dengan kuasa Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau Tuhan berangkat dan buat segala hal yang ada dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan hidup baru di dalam kami. Izinkan kuasa Roh Kudus bekerja, berkarya, merestorasi kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Kami menjadi manusia baru di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Hari Roh Kudus jamah kami sudah dengar firman-Mu siang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak terlewati begitu saja. Biarlah setiap kami boleh dapat memberi respon. Setiap kami Tuhan mau sadar dan kami mau bertobat. Supaya waktu kelegaan itu hari ini, yaitu hari ini, waktu kelepasan boleh terjadi bagi setiap kami Tuhan. Sudah lama kami mungkin berkecimpung dalam dosa, dalam kejahatan. Oh Tuhan, di dalam hal-hal yang jahat sudah banyak kami lakukan. Hari ini kami ambil keputusan untuk kami mau diubahkan ya Tuhan. Dalam perubahan itu boleh terjadi secara radikal dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami Bapa, mampukan kami. Roh Kudus tinggallah dalam hidup kami.
Sebab firman mengatakan bahwa tubuh kami ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah tempat berdiamnya Tuhan. Itu sebabnya kami izinkan Tuhan masuk dalam hidup kami, memimpin kehidupan kami Tuhan. Dan membuang segala hal-hal yang jahat, segala hal-hal yang sudah kami lakukan selama ini, kejahatan, biar itu semuanya kami boleh buang dari kehidupan kami dalam nama Yesus. Dan jika ada keinginan-keinginan yang muncul dalam kehidupan kami untuk kami kembali melakukan kejahatan, dalam nama Tuhan Yesus kami dapat bertindak dan kami berkata, hai kau segala perbuatan-perbuatan jahat, engkau keluar dari pikiran kami, engkau keluar dari hati kami saat ini juga, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika kami diubahkan, jika kami boleh dipulihkan, dan Roh Kudus saat ini menjamah kehidupan kami, mengubahkan kami sehingga kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, berikan kemampuan, berikan komitmen bagi kami Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat menolak setiap Tuhan pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kami, keinginan-keinginan yang ada dalam hidup kami. Kami mau mampukan kami Tuhan untuk kami menolak, untuk kami dapat mampu mencegah sehingga jangan masuk hal-hal yang duniawi dalam kehidupan kami. Kami banyak melihat hal-hal sebab mata kami adalah jendela dunia. Ada begitu banyak hal-hal yang kami perhatikan. Tapi Tuhan tolong Tuhan, dari semua yang kami lihat itu, jangan semuanya kami masukkan di dalam hati kami, pikiran kami, sehingga jangan sampai itu menjadi Tuhan bagi kami, sehingga akhirnya kami dipikat dan diseret oleh hal-hal yang jahat. Tolong kami Bapa, Roh Kudus jamah kami, Engkau yang bergabungkan atas hidup kami. Engkaulah Yesus Tuhan Raja di hati kami, memimpin dalam hidup kami. Tuhan, mari ubahkan kami, jamah kami satu itu. Tahu nama Yesus setiap kami pribadi. Roh Kudus tadi dijamah kami Tuhan, sehingga kami boleh dapat diubahkan kuasa-Mu Tuhan, dan boleh dapat memulihkan kehidupan kami dalam nama Yesus. Segala pikiran-pikiran yang mendominasi kami, yang mengarahkan kepada hal-hal yang jahat, yang menentang kebenaran firman, itu semuanya ditundukkan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Jika kami menyerahkan pikiran kami kepada Tuhan, dan menyerahkan pikiran kami sepenuhnya kepada Roh Kudus, untuk Tuhan dan Tuhan yang ubahkan oleh jauh pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berubah sehingga Tuhan kami tidak menjadi manusia berubah. Kami tidak menjadi manusia yang sudah nyaman dengan dosa, tapi kami Tuhan sudah lepaskan, Tuhan sudah ubahkan kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh dapat Tuhan mengalami perubahan hari lepas hari, sehingga hidup kami berarti, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu untuk kebenaran firman sudah kami dengar, untuk terterai terpatri dalam hidup kami. Kami boleh menyadari bahwa waktu kami di hari-hari ini singkat, dunia ini akan segera menuju kepada kesudahannya. Tuhan tolong kami mempersiapkan kehidupan kami, kami jangan sampai menyesal, kami jangan sampai binasa. Kami Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan selamatkan ya Tuhan. Kami bagikan seperti 5 gadis yang bijaksana. Kami boleh mempersiapkan kehidupan kami, supaya kami boleh sama-sama menyongsong Tuhan datang Tuhan untuk menjemput kami, dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan di awan-awan yang bermain. Bahkan Kau menuliskan nama kami di dalam buku kitab kehidupan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Biarlah kami boleh dapat meresponi firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh dapat mengalami perubahan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih berkuasa-Mu Tuhan yang sudah menjaga kami saat ini. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja dan terus berkarya, bekerja dalam hidup kami, memproses kehidupan kami untuk menuju kepada perubahan demi perubahan yang radikal. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Bersama kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kuasanya yang sudah menyala dan mengubah hidup kita. Dan berkat Tuhan yang tercurah atas kita. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk.